Saya shock sekali ya, dan saya nggak percaya kalau beliau sekarang udah ada di sini. Tadi pun Bisa diperkenalkan nama Tante mungkin? nama saya Sari Okano. Saya dari Jepang. Kemarin malam saya tiba. ここは座っていいよ。あ、いや、座ってていいよ。ここダメ。口にママお話中だから。OK？ 探偵ちゃん病気だから明日は病気だから寝てたからで邪魔しない。そうだよ。お邪魔しないで。母さんもお話の時は頭くんお母様のところいちいち聞かないでさ、リコさんする座る。そうだね。邪魔しないで。ここ座りする。はい。座りしてください。 Hubungannya apa Ibu dengan almarhumah sendiri? Saya dengan beliau adalah sahabat karib ya, seperti keluarga sendiri gitu. Sudah berapa lama mengenal sosok almarhum? Sudah cukup lama ya, berapa saya lupa ya, tapi sudah cukup sangat lama sekali. Kenangan apa yang teringat bersama almarhum semasa hidupnya? Banyak sekali ya kenangan-kenangan yang sangat memotivasi hidup saya juga. Beliau orang yang luar biasa, yang tidak pernah saya lupakan ya. Saya seperti ini juga, saya berkegiatan di Indonesia juga berkat beliau juga. Karena ingin memajukan pendidikan Indonesia, saya juga termotivasi dengan beliau, sehingga saya meneruskan sekolah kembali. Itu juga motivasi dari beliau. Dan bagi saya beliau adalah guru, kakak, seperti saudara kandung ya. Seperti itu, maaf. Ibu mendengar kabar duka ini langsung dari Jepang, dihubungi sama siapa? Saya dihubungi pertama oleh Mbak Imelda, dia juga sohibnya Mbak Ica. Dapat telepon dari beliau, kemudian dari asisten pribadi Mas Ikang juga saya ditelepon juga pagi sekali saya ditelepon, dan saya tidak percaya ya. Saya pikir masa jangan bohong gitu, tapi qadarullah ya, Allah telah lebih sayang mungkin sama Mbak Ica. Kapan terakhir ketemu atau komunikasi dengan almarhumah? Bulan Mei saya datang ke sini juga. Jadi itu terakhir kami bertemu di Citos waktu itu. Jadi masih berapa bulan ya sekarang, masih bulan September, Oktober, jadi masih 5 bulanan. Jadi saya memang sering datang ke Indonesia karena banyak kegiatan juga, dan saya juga selalu datang ke rumah beliau ya kalau ke Indonesia. Mungkin sempat ada firasat nggak enak nggak sih soal Ibu Ica sendiri? Sama sekali nggak ada ya, karena beliau sangat sehat ya. Dengan saya juga tidak ada keluhan apa-apa. Saya kalau berbicara dengan beliau itu selalu tentang pendidikan Indonesia, karena beliau juga bergerak sangat aktif sekali di dunia pendidikan, dan saya melihat beliau sebagai percontohan gitu ya. Saya shock sekali ya, dan saya nggak percaya kalau beliau sekarang udah ada di sini. Tadi pun masih nggak percaya ya, tapi qadarullah kita harus meyakini ya bahwa beliau memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya. Namun walaupun beliau jasadnya tidak terlihat oleh kami sebagai sahabat atau keluarga, tapi di hati kami itu masih ada beliau yang terus memotivasi, karena motivasi beliau itu tidak putus ya. Dengan kata-kata beliau yang selalu saya ingat sebagai guru juga ya, yang memberikan berbagai macam tanpa pamrih, itu yang membuat saya benar-benar terpukul ya.
atas kepergian beliau. Maaf. Melihat hubungan dengan anak-anak, dengan suami seperti apa sih Bu sosok almarhum? Sangat baik dan penuh dengan kekeluargaan ya, dan sangat sayang, beliau sangat sayang suaminya, beliau juga sangat sayang pada beliau, anak-anak juga sangat menyayangi beliau, dan beliau juga sangat menyayangi anak-anaknya, jadi nggak ada masalah kalau menurut saya. Ibu udah sempat bertemu dengan Mas Ikang sendiri? Sudah, tadi pagi saya datang ke rumah beliau, saya minta izin untuk datang ke sini, saya minta izin, saya ingin bertemu dengan Mbak Ica sebentar, saya ingin ngobrol-ngobrol, ingin curhat, ingin ngaji juga. Biasa saya bicara dengan beliau kan. Tadi pagi, Iya, tadi pagi ketemu dengan Mas Ikang, mungkin gimana kondisi Mas Ikang? Karena kemarin kan sangat terpukul sekali. iya. Kalau tadi pagi seperti apa yang Ibu lihat? Kondisi beliau mungkin masih sama ya, masih beliau adalah sosok yang kuat bagi saya ya, dan banyak yang beliau pikirkan untuk ke depan. Jadi saya merasa mungkin untuk saat ini ya masih kita perlu memberikan waktu ya untuk beliau. Insya Allah dengan pertolongan Allah beliau akan tetap tegar kembali, dan ya kita membutuhkan doa-doa ya dari sahabat-sahabat semua, dari teman-teman semua. Semoga beliau dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, cara perginya juga tiba-tiba. Iya. Padahal di dunia Bu Ica sehat-sehat aja ya, nggak ada. Iya, memang beliau nggak ada tanda-tanda akan pergi ya. Kita juga nggak tahu. Saya juga shock sekali ya kehilangan itu, karena tidak ada kabar apapun tentang penyakit apa tidak sama sekali. Beliau meninggal dengan tenang, dengan Al-Quran setelah mengaji ya, saya lihat. Jadi Allah itu maha baik ya. Beliau diambil pada saat beliau benar-benar insya Allah husnul khotimah, karena beliau setelah mengaji tidur kemudian dipanggil seperti itu. Saya ya. Bu, kalau terakhir ke Jepang kapan Bu si almarhum ini? Tahun lalu pada saat acara kami adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Jepang, jadi saya ketuanya kebetulan. Karena kami udah seperti keluarga ya, jadi Mas Ikang saya panggil untuk membantu kami merayakan acara Festival Indonesia Jepang di Tsukuba. Alhamdulillah Mas Ikang juga dengan senang hati dan benar-benar tanpa pamrih, kita tidak ngasih apa-apa ya sama Mas Ikang tuh. Alhamdulillah beliau mau gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Itu terakhir kami Mas Ikang dan Mbak Ica datang ke Jepang. Mungkin terakhir minta doanya Bu untuk almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan. Ya, saya mendoakan ya semoga Mbak Ica juga sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya beliau. Kemudian anak-anaknya juga semakin dikuatkan, dan Mas Ikang juga sendiri semakin berkah ya dalam hidup, serta kami berharap untuk semua sahabat-sahabat fans beliau juga dan keluarga memberikan doa yang terbaik untuk Mbak Ica dan keluarganya. Terima kasih banyak Ibu. Namanya bisa Bu? Sari Okano. Sari Okano. Sari Okano. Okanonya tulisannya Okano. biasa aja. Sorry. Iya, besar boleh. Izin sebentar. Stock shot ya. Sedikit untuk stok shoot balik.